Baik, selamat pagi kepada anak-anak Bapak semuanya kelas 11 RPL. Kembali lagi kita bertemu di materi kita yaitu pemodelan perangkat lunak. Nah, di dalam materi kita minggu lalu kita sudah mengenal yang namanya tentang pemodelan yaitu dengan metode terstruktur. Kita sudah menggambarkan atau saya sudah memberikan gambaran seperti apa itu DFD, apa saja keuntungan dan kerugian dari DFD. Kemudian DFD itu ada berapa tingkatan, mulai dari tingkatan tertinggi sampai tingkatan terendah. Nah, itu dari DFD menggunakan metode terstruktur. Karena di dalam pengembangan, baik itu pengembangan perangkat lunak maupun pengembangan website maupun aplikasi berbasis mobile, kita memerlukan yang namanya pemodelan untuk untuk membangun suatu website atau membangun suatu sistem, kita membutuhkan suatu pemodelan agar sistem yang kita kembangkan dapat berguna untuk perusahaan yang kita tuju. Kenapa? Jika suatu perusahaan inginkan suatu sistem untuk membantu mereka dalam proses produksi, maka kita harus analisis dulu, kita harus lihat dulu sistem seperti apa yang mereka butuhkan. Karena di dalam membantu proses percepatan produksi ada banyak juga sistem yang bisa kita kembangkan. Atau contoh mungkin mereka manufaktur atau mungkin mereka penjualan atau retail. Nah, sistem apa yang perlu mereka buat atau mereka gunakan untuk percepatan dalam proses retail yang mereka lakukan setiap harinya. Nah, metode-metodenya kemarin sudah saya jelaskan ada dua, yaitu pertama metode terstruktur dan yang kedua metode berorientasi objek. Metode terstruktur menggunakan yang namanya DFD, sudah saya jelaskan minggu lalu dan juga ERP. Sudah saya gambarkan. Kemudian, saat ini kita membahas yang namanya menggunakan metode berorientasi objek. Nah, metode berorientasi objek sendiri adalah suatu objek atau suatu metode yang digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan dari suatu sistem yang dibangun atau dikembangkan dengan melihat dari sudut pandang kelas-kelas dan objek-objek dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep dunia nyata. Dari judulnya saja sudah diketahui bahwa Object Oriented Analysis and Design, yaitu objek yang berorientasi kepada analisis dan perancangan. Nah, berarti di dalam OOAD, mereka berfokus kepada melakukan analisisnya terlebih dahulu, kemudian mereka merancang. Jadi sebelum mereka merancang, mereka melakukan analisis apa yang menjadi kebutuhan dalam perusahaan tersebut atau di dalam pasar yang ingin kita kembangkan sistemnya. Nah, OAD sendiri tadi sudah dijelaskan, metode yang digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan dari suatu sistem yang dibangun atau dikembangkan dengan melihat dari sudut pandang kelas-kelas atau dan objek-objek dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep dunia nyata. Nah, di dalam OOAD modelnya itu ada apa? Nah, di dalam buku kalian juga sudah dijelaskan di sana. Modelnya itu ada dua. Yang pertama OOD dan yang kedua adalah OOA. OOA itu Object Oriented Analysis dan yang kedua itu Object Oriented Design. Sebenarnya ada tiga. Satu lagi Object Oriented Programming. Karena kalau Object Oriented Programming itu lebih terkhusus kepada mereka-mereka yang seorang programming atau programmer. Nah, karena untuk melakukan pemecahan suatu masalahnya menggunakan bahasa pemrograman khusus seperti C Sharp, ya kan? Nah, atau C++. Nah, kalau object oriented analysis dan juga object oriented design untuk memecahkan suatu masalah tidak perlu yang namanya bahasa pemrograman C++. Hanya perlu menggunakan model-model yang sudah dikembangkan oleh para ilmiah atau para peneliti sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya ada sebuah PDF dari sebuah penelitian dalam satu universitas yang saya juga gunakan waktu tugas akhir saya. Saya juga akan menjadikan suatu bahan untuk kalian semua. Nah, di sini dikatakan ini merupakan penelitian dari Usman Effendi, itu program studi teknik informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma dan Ahmad Yani. Nah, di dalam penelitiannya dikatakan di sini tentang yang namanya OOAD. Nah, pengertian perancangan nggak usah kita bahas karena kita nggak fokus ke sana, kita fokusnya di sini.
Di dalam tulisan Divayana atau tahun 2010 menyatakan bahwa konsep OOAD mencakup analisis dan desain sebuah sistem yang dengan pendekatan objek, yaitu analisis orientasi objek atau yang saya sudah katakan tadi OOA, dan desain orientasi objek atau OOD. OOA adalah metode analisis yang memerika requirement atau syarat atau keperluan yang harus dipenuhi sebuah sistem dari sudut pandang kelas-kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup perusahaan. Nah, saya ulangi lagi, OOA adalah metode analisis yang memerika requirement atau syarat atau keperluan yang harus dipenuhi sebuah sistem. Oke, sampai sini jelas ya? Yang harus dipenuhi sebuah sistem dari sudut pandang kelas-kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup perusahaan. Metode analisis yang memberikan requirement, syarat, ya kan, yang harus dipenuhi. Berarti untuk ketika kita menggunakan yang namanya metode OOA, kita itu menganalisis dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang sedang kita teliti atau sedang kita analisis. Nah, dari sudut pandang kelas-kelas atau objek-objek yang kita temui dalam ruang lingkup perusahaan, yaitu dia dalam ruang lingkup yang nyata dengan model dia kita itu gunakan seperti konsep dunia nyata. Jadi apa yang kita dapat di dalam perusahaan itu yang menjadi yang kita jadikan jadi objek untuk kita analisis. Nah, seperti itu kalau dia konsep OA. Sedangkan OOD adalah metode untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. Nah, kalau dia OOA tadi menggunakan objek-objek yang ada di dalam perusahaan tersebut atau yang ada di sekitarnya menjadi objek untuk sebuah analisisnya. Jadi dia berdasarkan pada apa yang dia temui itu merupakan dijadikan objek untuk analisis. Sedangkan OOD metode mengarahkan arsitektur software yang dasar kepada manipulasi. Nah, ini berfokus kepada software engineering-nya atau seorang yang bekerja di dalam perancangan. Nah, dia yang bertugas untuk memanipulasi objek-objek sistem atau subsistem. Jadi, dia bekerja menggunakan eh, metode lain gitu loh. Dia ada model-model yang memang sudah diciptakan yang akan dibuat untuk memecahkan satu masalahnya. Model-modelnya nanti apa? Nanti kita bahas. Kemudian OOA mempelajari permasalahan dengan menspesifikasikannya atau mengobservasi permasalahan tersebut dengan menggunakan metode berorientasi objek. Biasanya analisa di sistem dimulai dengan adanya dokumen permintaan atau requirement yang diperoleh dari semua pihak yang berkepentingan, misalnya klien, developer, pakar, dan lain-lain. Hasil analisis berorientasi objek adalah deskripsi dari apa sistem secara fungsional diperlukan untuk melakukan dalam bentuk sebuah konsep, model konseptual. Oke, saya ulangi lagi. Mempelajari permasalahan dengan menspesifikasikannya atau mengobservasi permasalahan tersebut dengan menggunakan metode berorientasi objek. Jadi, OOA ini dikembangkan dengan mempelajari atau mengobservasi permasalahan tersebut. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, sebelum kita memecahkan suatu masalah dalam sebuah perusahaan itu, kita kembangkan lagi apa yang menjadi permasalahan dalam perusahaan tersebut. Dan kalau saya tidak salah, metode OOA ini digunakan juga dalam sebuah kepolisian. Jadi untuk memecahkan suatu masalah di dalam TKP atau tempat kejadian perkara, polisi mengobservasi lagi atau mereka ulang adegan lagi permasalahan tersebut agar dapat apa yang menjadi permasalahannya. Sama seperti OA, dia mengidentifikasikan atau menspesifikasikannya atau mengobservasikannya kembali permasalahannya seperti apa yang dibutuhkan. Jadi objek-objek yang nyata yang ada di situ itulah menjadi objeknya untuk sebuah analisisnya, untuk melakukan analisis. Nah, kemudian biasanya analisis sistem dimulai dengan adanya dokumen permintaan yang diperoleh dari semua pihak. Jadi dokumen-dokumen seperti mungkin permasalahannya dalam sebuah supply, ya udah dimintanya dari seorang klien, ada permasalahan dari sini dari klien, diminta dari developer atau dari